Tetapi imam sendiri kalau dia tahu dia salah, hendaknya dia melakukan beberapa pilihan. Pilihan pertama, ternyata tidak ada yang bisa bantu dia untuk mengingatkan ayat tersebut, dia boleh langsung ruku. Tidak usah lanjutkan, enggak apa-apa. Macet tengah jalan, dia ulang lagi, enggak bisa nyambung-nyambung, benar-benar macet, langsung aja Allahu Akbar. Allahu Akbar, enggak ada masalah. Atau kalau dia benar-benar lupa, maka silakan dia ganti dengan baca surat yang lain, ya. Dia membaca surat yang lain, dia langsung baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, boleh. Dia baca surat lain baru kemudian dia ruku, ya. Atau kalau enggak dia baca satu ayat, dua ayat, enggak ada masalah. Ayat dari surat manapun, dia baca satu ayat, dua ayat kemudian ruku. Jadi saya ulangi, kalau imam lupa di tengah jalan, kalau dia tidak bisa ingat ayat tersebut, maka ada tiga hal yang bisa dilakukan. Pertama, dia langsung ruku, boleh. Tidak usah lanjut. Yang kedua, dia ganti dengan surat yang lain, yang ringan, yang dia hafal, benar-benar dia hafal, boleh. Atau dia baca satu dua ayat, selesai, dia ruku, enggak ada masalah. Ini kondisi imam kalau lupa. Baik, berikutnya, kalau imam batal di tengah jalan, lagi solat Isya, rakaat kedua batal, buang angin misalnya. Ya, dia tahu dia buang angin. Mungkin yang lain enggak dengar, tapi dia tahu, ya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia lanjutkan solatnya? Tidak boleh dia lanjutkan karena dia batal apa? Solatnya. Maka dalam hal ini ada 4 kemungkinan yang bisa dia kerjakan jika dia batal di tengah jalan. Yang pertama, dia melakukan istikhlaf. Dia tunjuk orang untuk menggantikannya. Dia batal, dia tunjuk. Makanya yang di belakang itu harus orang pilihan. Dia tinggal tunjuk, suruh gantiin dia. Boleh, kamu gantiin. Maka dia pergi, yang tadi digantiin maka maju. Atau dia selalu sampaikan, kalau saya batal kamu yang ganti, ya. Pengganti pertama, pengganti kedua, pengganti ketiga, ya. Jadi mereka saling mengerti. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu Umar ditikam oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi, maka Umar baca surat pada rakaat kedua, tiba-tiba suaranya hilang. Maka ternyata dia ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka Umar pun menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan Umar. Jadi dia tunjuk Abdurrahman bin Auf untuk jadi. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian solat dengan solat yang ringan agar solat segera selesai. Padahal kebiasaan kalau di waktu subuh baca surat dengan surat yang panjang. Tetapi karena terjadi kejadian, maka Abdurrahman bin Auf baca dengan ringan kemudian selesaikan solat. Ketika suara Umar hilang, jamaah di belakang tidak tahu kalau dia ditikam. Karena Masjid Nabawi luas dan jamaah dulu tidak ada mic, maka yang di belakang mengucapkan Subhanallah, Subhanallah. Mereka menyangka Umar lupa, padahal Umar sedang ditikam. Ini dalil bahwasanya kalau seorang batal, dia boleh nunjuk orang lain untuk menggantikan, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menunjuk siapa? Abdurrahman bin Auf. Ini cara pertama. Cara kedua, ya. Jika imam tidak menunjuk seorang pun jadi penggantinya, tiba-tiba dia batal, dia pergi, maka salah seorang dari makmum meskipun tidak ditunjuk dia boleh maju. Ya apa? Imam pergi sudah, dia sudah buyar, tinggal maju. Tinggal maju menggantikan imam meskipun tidak ditunjuk. Kemudian kondisi yang ketiga, jika imam tidak menunjuk dan tidak ada yang mau maju karena mungkin enggak enak dan yang lainnya, maka masing-masing boleh lanjutkan solatnya sendiri-sendiri. Kalau ditunggu-tunggu ternyata enggak ada yang maju-maju, ya sudah masing-masing lanjutkan solat apa? Sendiri-sendiri. Dan ini yang pernah dialami oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Ini istakhlafal imamu faqad istakhlafa Umar wa Ali." Ya, kalau imam batal, maka dia boleh menunjuk penggantinya sebagaimana Umar dan Ali. Umar menunjuk orang yang menggantikan, Ali juga menunjuk orang yang menggantikannya. Wa in sallau wahdanan, kalau ternyata imam tidak menunjuk maka masing-masing jamaah salat sendiri-sendiri menyempurnakan. Waqad faqattu ina Muawiyah wa sallan nas. Muawiyah waktu ditikam maka orang salat sendiri-sendiri. Jadi kalau menjadi suatu kasus imamnya tahu-tahu pergi, yang lain juga semua bingung, ini gimana? Woi, sudah ente salatnya sendiri selesaikan. Salatnya sendiri selesaikan, tidak mengapa. Atau kemungkinan yang keempat, kalau seorang imam batal, maka dia boleh suruh makmum tunggu. Dia boleh suruh makmum apa?
tunggu ya. Dan ini pernah terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, anna Rasulullah sallallahu dakhala fi salatil fajar. Rasulullah sallallahu Allahu akbar, takbir salat subuh. Tiba-tiba fa'au ma'a biyadihi an makanakum. Tiba-tiba Nabi bilang, makan, tenang, jangan pergi. Nabi pulang ke rumah, Nabi mandi junub, kemudian Nabi keluar, wa ra'suhu yaqturu, dan airnya masih mengalirkan air, kemudian Nabi fasalla bihim, Nabi lanjutkan salat, ya. Jadi Nabi rupanya waktu Allahu Akbar Nabi lupa ternyata dia belum mandi apa? Junub. Kata Nabi, tunggu. Nabi ke rumah mandi kemudian Allahu Akbar. Jadi ini juga boleh seperti ini. Bukan cuma batal buang angin, ini mandi apa? Mandi junub. Dan ini pernah terjadi pada seorang imam di masjid, namanya Imam Ali Al-Huzaifi, Syekh Ali Al-Huzaifi. Dan ini sampai ramai waktu itu di YouTube. Jadi Syekh Ali Al-Huzaifi hafizahullah taala, dia salat Allahu Akbar di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Semua orang takbir Allahu Akbar. Tidak lama kemudian rasanya dia batal. Kemudian dia mengatakan intaziru daqiqah. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Kemudian dia pergi. Itu jamaah ada yang lihat ini. Sampai heboh waktu itu. Terus dia kembali lagi. Setelah dia wudu kembali lagi lanjut Allahu Akbar, dia lanjutkan salat. Itu sampai heboh. Ini imam kok begitu, ada yang mencela, ada yang menghina. Ini menunjukkan Syekh Ali Hudayfi orang yang faqih. Dan dia ngajar di Masjid Nabawi, dia bukan orang bodoh, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ternyata justru itu yang benar. Yang komentar netizen yang bahlul, paham? Dan itu yang benar ya. Jadi boleh ya.